Bapak Sugito. Beliau adalah Ketua KTT Tajuk Jaya, Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Jadi gang saya itu gang 3 dinamakan Gang Tajuk Jaya. Jadi kelompok saya namakan kelompok Tajuk Jaya. Tajuk Jaya. Ternyata dari sebuah nama gang. Kelompok KTT Tajuk Jaya itu sendiri kegiatannya kan pasti utamanya adalah budidaya ternak sapi gitu ya. Ada ini khusus sapi PO atau ada ternak lain, Pak? Kelompok Tajuk Jaya ini mendapatkan juara 2 tingkat provinsi. Alhamdulillah sekali ya. Kegiatan lain, kalau saya lihat tadi di sekitar ada pembuatan silase sekilas gitu ya. Itu apakah ini berarti untuk pakannya produksi sendiri juga ya, Pak? Produksi ya? sendiri. Sudah Untuk sampai rata kita masukkan ke drum di yang padat, kita simpan. Yang bagusnya itu kita bisa kasih ke ternak setelah 3 minggu atau 21 hari. Jadi sudah jadi ya, Pak ya? Jadi ya. minimal 21 hari. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya kembali berada di sebuah kandang sapi, dan sudah berada di sebelah saya beliau Bapak Sugito. Beliau adalah Ketua KTT Tajuk Jaya, Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Selamat siang, Pak Sugito. Selamat siang. Oke, sahabat tani, sebelumnya saya juga akan mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Paling tidak 3M, yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Seperti sekarang ini saya bersama Pak Sugito, jaraknya sepertinya sudah lebih dari 1 meter, begitu ya Pak Sugito? Betul. Jadi gimana nih kalau misalkan kita buka masker aja biar ngobrolnya lebih enak lagi? Oke. Ya, setuju ya? Setuju. Silahkan dibuka maskernya. Dan headsetnya dipakai. Sudah? Oke, Pak Sugito. Sebelumnya kami persilahkan Pak Sugito untuk menyapa teman-temannya sesama peternak atau mungkin anggota kelompoknya, atau ya untuk semua peternak di seluruh Indonesia dan di Kabupaten Kebumen pada khususnya. Monggo. Assalamualaikum, hai guys. Oke, Ini hai guys. perkenalkan, saya Sugito, Ketua Kelompok Tani Ternak Tajuk Jaya, Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Untuk seluruh anggota, ayo semangat beternak. Oke, untuk seluruh anggota kelompok tani Tajuk Jaya, ayo semangat untuk beternak. Oke, Pak Sugito. Sebelumnya saya menyapa lagi nih. Selamat siang Pak Sugito. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sehat selalu ya Pak Salam Sugito sehat. ya. Jadi sahabat tani, Pak Sugito adalah Ketua Kelompok Tani Tajuk Jaya, Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Saya mau nanya dulu ini, Tajuk Jaya, ini artinya apa sih? Ini mungkin kan sebuah nama pasti ada artinya ya. Oke, bisa dijelaskan Pak Sugito, Tajuk Jaya itu artinya apa? Tajuk Jaya itu sebenarnya cuma nama sebuah desa atau gang yang di desa kami. Jadi gang saya itu gang 3 dinamakan Gang Tajuk Jaya. Jadi kelompok saya namakan kelompok Tajuk Jaya. Tajuk Jaya, ternyata dari sebuah nama gang, tapi tidak apa-apa. Dan ini untuk kelompok Tajuk Jaya sendiri itu berdiri tahun berapa ya? Kelompok Tajuk Jaya berdiri tanggal 2 Februari tahun 2018. Luar biasa sekali, ternyata hafal sampai tanggalnya, bahkan mungkin sampai jamnya hafal ya Pak ya? Kalau jamnya pagi. Jamnya pagi gitu, yang penting pagi, entah itu jam 9 atau jam 10 ya. Kalau sampai jam 10 itu kan masih pagi ya Pak Gito ya. Jadi ini saya sapanya Pak Sugito atau Pak Gito aja nih, kayaknya lebih enak Pak Gito ya. Pak Gito, oke Pak Gito, tadi sudah hafal karena beliau mungkin karena ketuanya ya. Dan mungkin penggeraknya dari awal yang memotivasi para anggotanya sekarang supaya membentuk sebuah kelompok gitu ya. Dan untuk anggotanya sendiri sampai hari ini ada berapa orang? Hari ini anggota saya 14 orang. 14 orang dan semuanya membudidayakan sapi PO.
Oke, sapi PO Kebumen, sapi kebanggaan Kabupaten Kebumen, bukan begitu ya Pak Gito ya? Betul, betul. Oke, sekarang gimana ya untuk kelompok KTT Tajuk Jaya itu sendiri, kegiatannya kan pasti utamanya adalah budidaya ternak sapi gitu ya. Ada ini khusus sapi PO atau ada ternak lain, Pak? Kalau di sini Tajuk Jaya khusus ternak sapi PO. Sapi PO Kebumen khusus ya. Ada berapa ekor ternak ini semua? Ada 18 ekor ternak. Untuk 14 anggota? Untuk 14 anggota. Berarti satunya ada yang lebih dari satu Betul, ternak. betul. Gitu ya. Dan ini kalau saya lihat itu luar biasa sekali, dari mulai tempatnya sampai ke ternaknya sampai apa ya, kebersihannya juga lumayan cukup bersih ya kalau dikatakan di kandang, sebuah kandang sapi itu menurut saya cukup bersih, dan ini mungkin tidak luput dari campur tangan pemerintah atau mungkin dari Puskeswan ya kalau di sini Puskeswan. ya. Teman-teman dari Puskeswan juga senantiasa mendampinginya, begitu. Betul. Ya Pak ya, tidak hanya untuk kebutuhan apanya ini, untuk kesehatan hewannya. Hewan. Aduh, saya jadi agak mohon maaf, saya grogi nih di depannya Pak Gito gitu. Kesehatan hewan juga untuk pendampingan yang lain, begitu ya. Dan pada akhirnya pada kemarin saya dengar-dengar di tahun 2021 ini, masih 2021, kelompok ternak Tajuk Jaya ini mendapatkan juara 2, begitu ya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya ini, monggo dijelaskan Pak Gito. Ya, alhamdulillah pada waktu itu kita mengajukan lomba, mengikuti lomba tingkat provinsi, lomba KTT, dan alhamdulillah kelompok Tajuk Jaya ini mendapatkan juara 2 tingkat provinsi. Alhamdulillah sekali ya. Jadi untuk lomba KTT berprestasi begitu ya? Prestasi. KTT berprestasi, dan saya jadi penasaran, ini bisa jadi juara 2 lomba KTT berprestasi, tentunya kan di dalam satu kelompok itu ada kegiatan-kegiatan gitu ya, dan selain untuk budidaya ternaknya pasti ada kegiatan lain. Kalau saya lihat tadi di sekitar ada pembuatan silase sekilas gitu ya, itu apakah ini berarti untuk pakannya produksi sendiri juga ya Pak? Produksi ya, betul-betul sudah mandiri untuk pakannya. Saya jadi penasaran, ini kalau silase itu dulu dari ada pelatihan dulu atau gimana ini Pak? Ada pelatihan dulu dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stapang Kabupaten Kebumen. Dari di Stapang mengadakan pelatihan. Terus dan juga ada juga pelatihan yang dari BPP 4 Triangulasi yang ada di Ungaran. Ini yang berangkat Pak Ketuanya aja? Alhamdulillah pada waktu itu yang berangkat saya sendiri. Jadi Pak Gitonya yang berangkat, kemudian sampai ke sini membawa ilmunya dan kemudian ditularkan kepada anggota-anggotanya. Luar biasa sekali ini Pak Ketua yang benar-benar bisa menjadi tauladan gitu ya. Oke, dan untuk pembuatan silase tadi dikatakan bahwa untuk pakannya ini kita sudah mandiri ya, karena memang karena kalau silase sebelumnya, mohon maaf, jadi silase itu adalah pakan yang difermentasi. Ya, difermentasi, dan nanti juga pembuatannya ada perlakuan tertentu, nggih. Nanti saya juga mau tanya, kalau silase itu kan terbuat dari rumputnya boleh ada gajahan odot. Oh, jadi bisa pakai odot, pakai gajah. Pakai jerami. Pakai jerami juga ada bisa. gajahan biasa. Jadi nggak sembarangan juga ya Pak ya, jadi nggak sembarangan. Sebenarnya banyak yang bisa dibikin silase ya, jagung itu pohon jagungnya itu ya, pohon juga jagung. bisa Tebon ya, kalau silase. nggak salah itu istilahnya tebon. Itu bisa digunakan juga untuk sebagai bahan silase. Bahan-bahannya selain bahan utama itu ada apa lagi nih Pak? Ada prebiotiknya, ada molasenya, terus ada dedak atau pekatul. Kalau prebiotiknya itu dari apa? Prebiotik itu bisa kita bikin sendiri, bisa kita beli, istilahnya kita. Kalau yang sudah dilakukan di sini? Ada yang beli, ada yang bikin. Ada yang bikin sendiri ya, iya. Berarti benar-benar mandiri, sampai prebiotiknya aja bikin sendiri. Iya. Oke, dari tadi ada yang utamanya adalah rumput, bisa rumput gajah, odot dan lain-lain. Bisa juga pohon apa tadi?
jagung itu. Terus kemudian ditambahkan dengan prebiotiknya, ada molasenya juga, dan dedak atau bekatulnya. Kemudian air tentunya ya. Tentunya ada tambahan air untuk secukupnya. membuat larutan molasenya Betul. tadi ya. Dan alat-alatnya ini apa aja kira-kira terjangkau nggak kalau buat peternak-peternak kita yang mungkin masih skala kecil, itu bisa nggak alatnya mengadakan sendiri gitu? Insya Allah kejangkau. Masalahnya itu kita nggak harus pakai penyimpanan, nggak harus pakai drum. Kita juga bisa pakai kantong plastik yang efisien. Asal nggak bocor gitu ya? Yang penting jangan bocor. Intinya kalau buat silase itu kedap udara, jangan sampai bocor. Karena memang harus benar-benar ditekan gitu ya, sampai tidak ada ruang. Iya. Biar tidak ada ruang udara. Ini nanti bisa ngaruh mungkin ya ke kualitas dari silasenya itu, atau mungkin malah nggak jadi gitu ya? Nggak Kalau jadi atau misalkan- busuk. Oh, jadinya Bisa busuk jadi kalau misalnya. bocor itu. Oh iya. Jadi kalau lebih amannya lagi memang pakai drum ya, Pakai drum. yang plastik itu ya. Jadi kalau pakai plastik bisa, cuman harus dipastikan rapat dan tidak bocor. Plastiknya juga mungkin yang ukurannya lebih tebal gitu. Nah itu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Kemudian cara membuatnya ini gimana sih Pak? Nih boleh di-sharing ke seluruh sahabat tani atau peternak di Indonesia, silahkan. Assalamualaikum, hai sahabat tani peternak yang ada di seluruh Indonesia. Proses pembuatan silase yaitu dengan bahan-bahan antara lain pupuk gajahan odot atau gajahan biasa dan jerami dipotong-potong, dicacah. Setelah dicacah, kita ada bahan-bahan lagi ya kayak dedak, kayak molase, terus ditambah lagi dengan prebiotiknya. Kita campur, tambah air secukupnya, lalu kita aduk, dicampur dengan potongan-potongan rumput yang mau kita bikin silase. Setelah kita aduk rata dengan kadar air yang cukup, kadar air yang cukup biasanya kita praktekkan dengan diremas. Kita sudah tidak mengotorkan air, itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah setelah itu kita udah aduk sampai rata, kita masukkan ke drum yang padat, kita simpan. Yang bagusnya itu kita bisa kasih ke ternak setelah 3 minggu atau 21 hari. Itu sudah Gitu. jadi ya Pak ya? Jadi minimal 21 hari. Itu kalau antara waktu mulai dari pembuatan penyimpanan sampai ke 21 hari itu apakah kita harus ngecek atau dibiarkan begitu saja? Dibiarkan, yang jelas jangan sampai bocor. Justru kalau sampai bocor nanti akan terjadi Kalau kerusakan, sampai bocor nggak jadi. Nah ciri-ciri ntar misalkan silase itu jadi setelah 21 hari kita buka, baunya harum. Biasanya baunya harum. Seger gitu ya Pak? Seger kayak tape lah istilahnya kayak tape, gitu. oh iya karena difermentasi ya. Itu jadi setelah 21 hari. Kalau misalkan lebih dari 21 hari apakah itu akan malah berubah jadi nggak jadi atau malah lebih bagus? Kalau lebih lama justru malah lebih bagus Mbak. Oh lebih lama lebih bagus. Yang jelas dengan catatan kedap udara, jangan sampai bocor. Penyimpan itu lebih lama lebih bagus sebenarnya. Cuman kan pemanfaatan yang paling efisien itu 20 hari baru dikasih ke ternak. Ke ternaknya. Nah selama setelah jadi itu sampai berapa hari kemudian itu istilahnya tuh sampai kadaluarsanya nggak bisa diberikan ke ternak itu sampai berapa hari? Asalkan drum atau yang buat penampungan itu nggak bocor, itu bisa sampai tahunan. Bagus ya? Lebih sampai bagus. Tahunan Iya. gitu. Wah, ini bagus sekali solusi untuk mengantisipasi mungkin pas di musim kemarau gitu ya. Atau pas lagi di musim penghujan begitu banyaknya stok rumput atau hijauan daripada kita berikan dan stoknya berlebih, kita bikin menjadi silase. Dan ketika nanti stok rumputnya kurang, kita sudah punya silase. Bukan begitu ya Pak Gito ya? Betul. Dan untuk ternak yang ada di sini, apakah dikasih pakannya semuanya dengan silase atau pakai hijauan segar juga atau gimana? Di sini masih campur ada ya? silasenya dan dikasih HPT hijauan. Itu perbandingannya berapa banding berapa antara silase sama hijauannya?
Perbandingannya 70-30. Yang 70 Untuk 70 silase, silasenya, 30 untuk 30 hijauan. hijauan. Kalau dilihat dari ternaknya, kira-kira tuh lebih suka makan yang hijauan atau yang silase? Kalau awal mungkin untuk peternak yang belum biasa makan silase, itu harus dilatih dulu sedikit demi sedikit. Tapi misalkan besok udah mau makan yang silase, kayaknya condong lebih mau ke suka yang silasenya silase, dibanding ke hijauannya. bikin nagih ternyata ya Iya. silase itu. Tapi harus ada pelatihan dulu sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung ya Pak ya. Nah, Mungkin nanti kalau misalkan langsung juga mungkin ada efeknya di ternaknya itu karena kaget mungkin di pencernaannya. Oke. Selain silase dan hijauan, ada pakan apa lagi ini? Mungkin apa itu yang disebut dengan komboran atau apa itu ada? comboran itu ya dari HPT kita potong-potong, kita campur dengan dedak, kadang pakai singkong dihancurin, dicampurin ke situ, kita kasih campur aduk, kasih air secukupnya, kasih makan ke sapinya. Jadi itu yang namanya comboran. Itu sebagai sumber proteinnya mungkin ya. Ya, ada tambahnya singkong. Singkongnya untuk karbohidratnya. Iya. Dan kalau singkongnya kan mentah nanti ya. Mentah. Nggak direbus dulu kan ya, Betul. apalagi digoreng dulu ditambah keju gitu. Kalau itu dimakan untuk Pak Gito sendiri kayaknya. Dan Buat tadi sarapan itu, Mbak. buat sarapan mantap ya, ditambah dengan kopi yang masih panas. Ini jadi keinget, sudah ngopi belum Pak Gito? Alhamdulillah udah. Sudah ya, sudah semangat pasti sudah ngopi. Kayaknya kalau tadi belum ngopi pasti kayaknya agak lemes Agak gitu. ngantuk kali Agak ya. ngantuk, oke. Tapi saya nggak ngopi, jadi nggak bisa tahu nikmatnya orang ngopi itu apa sih. Gitu. Kembali lagi ke ternak. Jadi ternaknya itu ternyata pakannya macam-macam loh, nggak cuma kayak kita. Jadi ternak itu juga pakan harus bervariasi. Ini untuk mencukupi asupan gizinya juga, ada kandungan dari karbohidratnya, ada tadi dari singkongnya, kemudian proteinnya ada mungkin dari dedaknya gitu, dan kemudian untuk hijauannya mungkin dari sumber vitaminnya gitu ya Pak. Dan jangan lupa nanti airnya kan juga ada. Betul. Ya Pak ya, airnya juga ada. Pemberian air secara ad libitum atau secara terus menerus. Secara terus menerus. Itu airnya air biasa air ya Pak putih, ya? Air putih biasa. Mentah atau matang ini? Mentah dong. Okay. Kalau matang kita ikut minum bang sapi. Betul sekali. Tinggal ditambahin kopi sama gula, mantap ya Pak ya. Kembali lagi ke kopi. Oke. Ini biar santai aja ya Pak Gito ya, karena kita juga lihat yang di belakang ini juga lagi pada nyantai dan ngemil kayaknya ini. Bikin saya iri, saya juga kepengen ngemil aslinya, tapi nggak ngemil silase juga ya Pak ya. Kita kembali ke silase. Silase itu kan tadi dikatakan sama Pak Gito bahwa di kalau sudah 21 hari atau 3 minggu itu sudah dikatakan jadi kalau misalkan nggak terjadi kebocoran di tempatnya atau baunya lebih segar gitu. Nah, ini kan ciri-ciri tadi yang jadi ya. Selain aromanya segar, apalagi nih Pak? Empuk. Dari bahan-bahan yang di silase itu teksturnya itu bahan-bahannya empuk, ini pegang empuk. Udah beda dari awal kita masih pas membuat gitu ya. Jadi lebih empuk. Nanti juga mungkin dikonsumsi sama ternak juga lebih enak ya untuk pencernaannya. Nah, ini untuk silase tadi itu kan bisa bertahan sampai tahunan katanya ya. Tahunan lah. Untuk produksi silase di kelompok tani Tajuk Jaya ini setiap hari ataukah seminggu sekali atau gimana ini? Kalau produksi silase di kelompok Tajuk Jaya, kita melihat lahan HPT kita. Setelah lahan HPT kita bisa panen, baru kita dipanen terus dibikin silase. Sekaligus dalam tempo mungkin misalkan yang lahan HPT kami punya lahan 80 ubin, kita selesai 2 hari kita bikin silasenya 2 hari. 2 hari gitu. Dan insya Allah itu bisa membuat pakan 2 hari cukup untuk pemberian pakan ke ternak kita 20 hari, Mbak. 20 hari lebih efisien waktu. Sebanyak 18 ternak. 18 ternak dari 80 ubin. Dari 80 ubin lahan HPT itu tadi menghasilkan berapa? Ini kalau satuannya apa ya kalau HPT itu? Berapa kilo gitu kilo, ya? Berapa kilo HPT itu, Pak? Mungkin ya berkisaran sekitar 30 tonan. 30
30 kintal. 3 kintal. 30 Ton, maaf. kintal. Ya 30 makanya kintal. saya agak shock, wah, lahan 80 ubin 30 ton, saya juga mau, Pak. Ya maaf. Enggak apa-apa. Jadi 30 kintal tadi langsung dibuat jadi silase. Setelah jadi silase itu menghasilkan jadi berapa kilo? Nggak ada susutnya, malah kita ada tambahan. Misalkan Jadi dari tambah HPT-nya ya? kan otomatis ntar ada tambahan dari dedaknya. Terus ada tambahan lagi dari airnya, kadarnya. Justru kita nggak ada penyusutan di situ, Mbak. Kalau dari HPT-nya sendiri mungkin penyusutan karena jadi lebih empuk. Cuman jadi empuk karena iya, kan kadar airnya itu nggak keluar. Nggak keluar ya. Oh, gitu. Jadi tetap aja banyak itu dan bisa untuk kasih makan ternak selama 20 hari 18 ternak. Untuk pemberian pakan silasenya itu sehari berapa kali, Pak? 2 kali. 2 kali pagi dan Pagi sore. dan sore. Kalau malam masih makan malam nggak sih, Pak? Enggak. Enggak ya. Makan malam waktunya diet mungkin ya. Waktunya tidur, Mbak. Waktunya sama tidur. kita. Sama kita gitu. Tidur sama gayem. Kalau sapi kan gayem. Kalau Setelah sapi makan kan kenyang gayem. Iya, ya nanti berarti gayemnya mungkin pas malam-malam gitu ya, Pak. Setelah ya. makan. Kemudian untuk HPT-nya yang tadi itu diberikan di siang hari. Yang hijauannya itu Yang hijauannya kita berikan sore hari. sore hari, Yang silasenya kita berikan pagi hari. pagi hari. Oh, jadi memang manajemen pakannya aja sudah bagus ya di kelompok ini. Jadi tidak heran kalau kelompok tani ternak ya namanya. Kelompok tani ternak Tajuk Jaya itu mendapatkan juara 2 kelompok berprestasi tingkat provinsi. Ini luar biasa sekali dan anggotanya juga sudah cukup aktif ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ini di tempat ini di kandangnya itu saya lihat juga selalu ada orang kayaknya ya. Jadi selalu ramai, memang anggotanya itu aktif sekali dan ini tidak lepas dari bimbingannya Pak Ketuanya yang tidak henti-hentinya untuk memotivasi tentunya ya agar selalu semangat. Betul ya Pak, tadi yang dikatakan pertama itu yang penting semangat. Untuk beternak. Dan ini untuk kedepannya apakah akan berhenti di 18 ekor saja atau mau gimana ini Pak? Insya Allah kita tidak berhenti di situ saja karena kita punya kesepakatan dengan anggota kelompok. Kelompok ini bukan untuk kita sendiri. Syukur-syukur bisa ke anak cucu kita yang menikmati. Betul. Jangan sampai cuman berhenti di sini. Ya. Tapi untuk menambah anggota ada rencana? Kalau untuk penambahan anggota, kita istilahnya melihat kebutuhan. Kalau misalkan kita ternaknya udah bertambah, terus yang mengurusin ternak kurang tenaganya, insya Allah ada penambahan anggota. Gitu. Kalau selaginya masih cukup belum. Kalau sekarang masih dirasa masih cukup. Masih ya. cukup. Nanti suatu saat juga nanti akan membutuhkan tambahan anggota karena kan yang kita harapkan kan pasti kita akan berkembang lebih besar lagi ya Pak ya, betul sekali. Dan mudah-mudahan nanti untuk semua anggota KTT Tajuk Jaya ini akan bersemangat untuk mengembangkan kelompoknya gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir. Tapi kayaknya Pak Gito agak tegang nih. Tegang. Santai saja Pak Gito. Kalau Pak Gito tegang, saya juga ikut tegang nantinya. Dan sahabat tani nanti menikmatinya untuk mengambil informasi-informasi dari kita agak tegang juga ternyata. Oke, pertanyaan terakhir sebenarnya saya kepingin nanya harapannya sih tadi, tapi sudah beberapa diungkapkan oleh Pak Gito harapannya tadi. Ada harapan lain nggak untuk mungkin harapannya dari dukungan pemerintah kita, pemerintah kabupaten gitu? Ada nggak harapan tentang itu? Harapan dari kelompok, satu yang jelas untuk kelompok pribadi yang selalu dalam kelompok transparan, untuk anggota selalu semangat. Masalah kerjasama dengan pemerintah itu harus ya. Kita nggak memohon selalu ini dan itu, selalu minta lah. Yang jelas kita minta perhatian atau dukungan dari pemerintah, kayak gitu Mbak. Kalau kita istilahnya dari kelompok hanya untuk mengandalkan bantuan, kita rasanya kurang punya greget untuk maju. Betul. Jadi cuman berharap. Tapi ayo kita kembangkan apa yang udah di sini dengan dukungan pemerintah. Insya Allah kita lebih semangat.
Lebih semangat, yang penting itu semangat. Semangat itu datangnya dari dalam diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain gitu. Mungkin bisa juga pemerintah membuat kita jadi semangat, tapi itu hanya beberapa persen saja mungkin ya Pak ya. Dan ke-14 anggota KTT di sini, itu kira-kira apa sih yang bisa mereka dapatkan dari sebuah kelompok yang bisa mendapatkan juara 2, kelompok berprestasi? Mungkin mereka sampai rumah membawa apa, ataukah ada terjadi perubahan bagi mereka atau gimana ini? Ya, untuk mendapatkan juara kita juga tanpa kesemangatan atau kebersamaan anggota dan juga dari tim dinas Pusrong ataupun Distapang yang didapatkan dari anggota, alhamdulillah anggota juga semakin semangat tanpa kita mendapatkan income dari kelompok. Insya Allah anggota juga nggak semangat Mbak. Tapi gitu. karena anggota mendapatkan income dari kelompok dan bisa istilahnya ke depannya lebih mensejahterakan untuk anggota, makanya di situ pasti adalah penghasilan. Ada, ya. Dengan adanya kasih sayang terhadap ternak kita pasti mendapatkan income dari ternak itu tersendiri. Ada timbal baliknya pasti betul. ya, dan usaha Makanya juga. ada perawatan sapi yang istilahnya harus dirawat dengan baik, Benar-benar. dengan pertumbuhan sapi itu bisa maksimal dan kita dapat mendapatkan untungan yang maksimal juga. Dengan kasih sayang intinya di situ. Kita pun harus ke ternak juga. Seperti ke manusia juga betul, ya Pak ya, betul sekali. Nggak cuman ke istilahnya ke sesama, ke ternak pun kita harus memberikan kasih sayang. Cuman kalau ke ternak kita mendapatkan income dari ternak itu tersendiri. Pasti ada timbal baliknya ya, karena usaha kita juga kan tidak akan mengkhianati hasil. Betul begitu ya Pak Gito. Oke, terima kasih untuk Pak Gito atas waktunya, dan saya juga diizinkan Sama-sama. untuk ke kandangnya, bermain ke kandangnya. Lumayan betah juga saya di sini karena kandangnya yang bayangannya itu kalau kandang sapi itu gimana, agak berbau dan kotor. Di sini ternyata enggak loh sahabat tani. Jadi lumayan betah. Tadi saya juga makan minum di sini juga oke-oke saja, begitu ya Pak Gito ya. Oke, terima kasih untuk Pak Gito dan petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mersi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Gito. Nanti maskernya bisa dipakai lagi. Monggo, silakan.